Bagaimana cara pelaku membuka legging atau celana si korban? Dia membuka dengan jari kakinya si pelaku ini untuk membuka leggingnya. Pertanyaannya apakah bisa? Memang bisa, tidak dipungkiri karena si pelaku ini produktif. Yang di framing di media-media itu bahwa si pelaku tidak bisa memakai baju, tidak bisa memakai celana, itu salah. Karena yang informasi yang kami dapatkan di pendamping itu adalah si pelaku bisa memakai motor, padahal si pelaku menyampaikan tidak bisa memakai motor, tapi ada motor yang dimiliki oleh pelaku. Kemudian bisa main gamelan atau seni, itu yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian makan pun bisa, pakai kaki itu bisa. Itu menunjukkan bahwa si pelaku itu produktif dan aktif begitu. Tapi harus ada psikolog yang masuk ke sana. Karena saya pribadi kalau ditanyain saya pribadi percaya apa enggak? Percaya dia bisa melawan itu. Tapi kok bisa korbannya kena, SDM-nya pasti rendah. Kok bisa gitu. Coba saya tanya, kalau misalnya saya punya rahasia kamu gitu, kalau nggak saya sebarin ke orang tua kamu. Kalau nggak mau disebarin, oke, saya mau pakai kamu. Mau nggak? Enggak. Mau nggak mungkin. Jadi dimanipulasinya tuh seperti apa gitu. Nah itu kan nggak pernah dijelasin dimanipulasinya seperti apa gitu. Kalau dia bisa manipulasi seperti itu luar biasanya, saya mau belajar. Untung juga udah tahu hidupnya nggak punya pegangan, masih bandel ya bandel, badan lo kayak Kinder Joy, gila. Masih ada netizen yang belain, nggak mungkin, dia buka celana aja susah. Lah kita nggak tahu kalau titiknya mandiri gimana berdiri sendiri. Lagi udah kelihatan dari badan dia kan. Dia kalau kena masalah pasti lepas tangan. Sempat visum ya, bahwa di situ di visum ditunjukkan bahwa benar ada penetrasi, ada terjadi kekerasan pemerkosaan ketika itu ruda paksa. Betul ya? Dari segi visum itu memang betul, tapi nanti untuk penjelasan detailnya itu nanti bisa dijelaskan dari penyidik untuk detail visumnya kayak gimana, kayak gitu. Yang kemudian ada juga salah satu anak yang lain juga bahwa yang dikeluarkan dari sekolahnya pada saat dia masih usia anak, sekarang sudah dewasa dia. Sekarang sudah dewasa. Nah, itu kami sudah kontak dari pihak sekolah. Tim kami sudah mengontak dari pihak sekolah bahwa apakah benar si anak ini ada masalah gitu, karena dia dilarikan oleh si pelaku. Ada waktu rentang seminggu dilarikan sehingga dia tidak sekolah dan tidak pulang ke rumah. Ada indikasi bahwa si korban atau si anak ini hamil. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Agus Buntung. Kamar nomor 6 Homestay jadi saksi bisu kasus Agus Buntung. Ini kata penjaga, seminggu bawa 3-5 wanita yang berbeda. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Bilang gini, aman kok sama saya katanya. Saya juga nggak bakal apa-apain kamu. Gimana saya apa-apain kamu? Saya juga nggak punya tangan katanya gitu. Setelah itu sampai ke ada jalan kecil kayak gang kecil. Nah dia suruh saya masuk ke sana. Di sana ada tempatnya istirahat. Tapi saya nggak mau di sana. Soalnya dia kecil banget. Jalan itu jalan kecil terus sepi. Nah di sana saya besar, suara saya kayak teriak gitu, nggak mau saya di sini, nggak mau. Saya bilang saya mau pulang. Nah terus dia gini-gini di motor, cepat pergi, soalnya di sana ada warga. Cepat nanti dinikahin kita katanya, gituin saya. Kan saya nggak mau, saya takut di sana, nggak mau dinikahin sama dia. Terus dia tetap kekeh mau istirahat, tapi saya tetap kekeh juga mau balik ke tempat saya. Tapi saya nggak tahu jalan. Ayo anterin saya ke kos saya udah mau balik, saya bilang. Terus setelah itu saya mau istirahat sebentar karena di penginapan di homestay itu. Nah di sana kita udah selesai. Pas itu dia bilang gini, nanti saya ganti uangmu, pakai uangmu dulu ya separuh katanya. Nah terus uang saya separuh sama uang dia separuh pas itu. Nggak, kenapa kamu mau diajak ke homestay? Soalnya saya mau balik aja, tapi dia yang bilang sakit kakinya. Oke. Nah dia aja yang mau istirahat ini. Terus kamunya ikutan masuk?
Nah pas itu saya juga nggak sadar. Nggak sadar nih gimana definisi nggak sadar? Pas sudah sampai ke kamar itu kan terus dia bilang, Kok kamu bisa ikutan masuk ke kamar? Kamu nyadar nggak kalau ikutan masuk ke kamar itu salah? enggak. Enggak. Iya, Oke. Apa yang di otak kamu apa? saya cuma mau pulang aja. Enggak, yang ada di otak kamu ketika kamu masuk sama dia ke kamar tuh apa? Nggak ada, saya kok kosong banget di sana. Saya juga nggak sadar. Nganterin doang. Iya. Oke, terus? Nah terus setelah itu dia suruh saya kunci pintu kamar. Udah di dalam ini, terus saya bilang saya nggak mau. Terus dia bilang gini, nanti kita dinikahin kalau dia tahu berdua di sini, katanya. Nanti digerbek sama warga, katanya gituin saya. Nah setelah itu, nah saya kunci pintu kamar ini. Nah terus dia suruh saya rebahan, tapi saya nggak mau. Terus dia tidur di ranjang itu. Nah setelah itu dia matiin lampu, tapi saya nggak mau juga. Saya jangan matiin lampu. Nah setelah itu dia tidur. Saya kan pastinya lagi duduk di ranjang itu. Nah, dia mepetin badannya ke saya. Nah pastinya pas itu HP saya mati daya. Nah saya nyalain HP saya diam-diam. Nah setelah saya nyalain HP saya diam-diam, saya langsung lari ke kamar mandi. Nah kan awalnya Agus ini dia halus caranya ke saya. Agus, jujur kaget dengar kalau korban Agus bertambah jadi 15 orang. Dari awal memang sempat ragu, apa iya pemuda yang memiliki keterbatasan ini bisa melakukan pelecehan? Dan setelah saya telusuri, banyak cerita tentangnya. Dari gaya ngomongnya dan kedipan matanya, maksudnya tingkat kepedeannya. Kayaknya asumsi awal saya kebantah deh. Tentu saja semua pihak harus berhati-hati dalam berkesimpulan. Asas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Terutama sampai saat ini kasus Agus belum diputus pengadilan, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tapi jika korban sekaligus saksinya ada 15 orang, rasanya sulit untuk tidak membayangkan kalau Agus adalah orang yang lihai dalam bertutur dan meluluhkan hati wanita yang ditemuinya. Belum lagi menurut penuturan para korban bahwa modus Agus seringkali membawa-bawa agama dan penyucian dosa, sambil sesekali meyakinkan bahwa dirinya nggak bisa ngapa-ngapain. Masa iya mau jahat? Ini pelajaran sih bagi semua pihak, jangan ngelihat hanya dari tampilan luar saja. Sebab meski tampilan sudah di nerf, bukan berarti basic attack-nya nggak berdamage. Semoga kasus ini cepat tercerahkan dalam menemukan kebenaran. Gimana menurut kalian dengan kasus Agus ini? Gus, debat tetap pakai adab. Dia suruh saya kunci pintu kamar. Udah di dalam ini, terus saya bilang saya nggak mau. Terus dia bilang gini, nanti kita dinikahin kalau dia tahu berdua di sini, katanya. Dia tidur. Saya kan pastinya lagi duduk di ranjang itu. Nah, dia mepetin badannya ke saya. Di masyarakat Lombok itu Biasa. ada seorang laki-laki ngapel ke tempat cewek, kemudian lewat jam 10, itu memang hukumannya adalah dinikahkan. Korban pertama itu kejadian dan langsung lapor. Sehingga ada visum dan sebagainya. Kemudian tes sperma, mohon maaf, ada begitu. Ada tes sperma? Ada. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini adalah Pak Joko, Ketua Disabilitas Daerah Provinsi NTB, yang juga dosen dari beberapa korban Agus Iwas, atau netizen manggilnya Agus Buntung sekarang. Ya, Siap. betul ya? Iya, betul Pak. ya. Oke, ini Pak Joko. Dan di depan saya ini adalah korban kelima yang sudah melaporkan Agus ya. Iya. Korban kelima. Benar ya? Iya. Oke. Jadi begini, ini saya harus hati-hati bicaranya karena ini sangat sensitif ya kan? Ini sangat sensitif, tapi juga jadi fenomena di netizen dan di masyarakat karena ada beberapa orang, ada beberapa masyarakat yang membela Agus. Ya. Ada beberapa yang jelas menyalahkan kejadiannya, tapi ada yang membela Agus karena konteksnya kok nggak masuk akal, gitu ya, betul ya? Iya, betul, Pak. Betul ya, oke. Jadi coba saya mau ngobrol dulu, mau bertanya dulu. Pertama, ternyata Agus ini tidak selemah yang dia sebutkan di video ya. Ya. Jadi dia bisa mandiri, ya, itu videonya juga udah kesebar, bisa naik motor juga walaupun roda 3. Dan katanya di daerah sana sudah terkenal juga dia mabuk-mabukan juga, betul?
Ada begitu. Ada yang begitu juga, jadi terkenal juga dia juga nakal, suka main perempuan juga, katanya ada yang ngomong begitu juga. Jadi Agus ini bukan seorang disabilitas yang hidupnya memprihatinkan sebenarnya. Betul. Betul ya? Betul. Oke. Nah, tapi ada tapinya juga. Pertanyaan saya dan pertanyaan netizen bertanya kan pasti, kenapa kok bisa memanipulasi konteksnya? Karena kalau ruda paksa atau pemerkosaan itu kan paksaan ya. Gimana caranya dia memanipulasi atau memaksa korbannya ini sampai diam gitu kan Pak ya? Iya, tapi pasalnya yang dipakai beda Bang. Bukan ruda paksa. Oh, pasalnya beda ya? Pasalnya beda. Pelecehan seksual fisik. Oh. Itu dengan undang-undang baru, undang-undang 12 karena tahun tidak bisa 2012. dimasukkan ke pemerkosaan. Tidak bisa masuk di pemerkosaan. Oke. Jadi nah ini baru masuk akal nih. Karena kalau masuk ke pemerkosaan lah harus ada paksaan ini. Betul. Tidak terjadi ya definitif lah nggak terjadi pemaksaan itu beda-beda pendapat ya. Betul, tapi ini memang di situ pasal yang dipakai itu adalah pasal 6C Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang TPKS yang bunyinya adalah pelecehan seksual fisik. Oke, tidak harus ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Ya. Oke, baik. Nah, ini biar tahu dulu, ini korban 5, ini adalah korban yang tidak terjadi ya. Iya. Jadi tidak terjadi pelecehan sebenarnya udah terjadi juga lah ya. Kekerasan juga udah terjadi, tapi tidak terjadi kejadian intercourse atau seksual ya. Nggak terjadi ya. Nggak terjadi. Nah, saya tuh ngeliatnya dari sisi psikologis nih Pak. Nah ini mungkin coba nanti diterangkan. Saya pengen tahu gimana caranya dia manipulasi. Karena kalau dari sisi psikologis, maaf ya kalau kata-kata saya salah ya Pak ya. Maaf kalau kata-kata saya salah. Tapi orang-orang yang bisa, soalnya gini, kalau Anda bilangnya gendam, udah nggak usah dibicarakan deh. Kalau ngomongnya gendam, tai kucing lah ya. Kalau kita bicaranya, oh itu digendam ya, berarti Indonesia nggak usah, tidak akan pernah terjajah Belanda dan Jepang selama itu. Semua orang Jepang dan Belanda digendam sama kita. Ini kan pasti manipulasi kan? Betul. Dimanipulasi. Nah, orang-orang yang bisa termanipulasi sampai seperti ini, kalau bicaranya, katanya kan ada kasusnya juga, ini ada anak di bawah umur. Betul. Saya malah nggak peduli dengan anak di bawah umurnya, karena bukan nggak peduli ya. Ini nanti Anda potong video saya. Ya, makanya ini sensitif nih. Tapi kita setuju dulu nih ya, setuju yang ada di sini. Nggak pedulinya begini, nggak peduli kalau anak kecil dimanipulasi itu kan lebih mudah ya Pak ya, lebih betul. gampang ya. Biasa kira-kira. Ya. Jadi saya nggak terlalu peduli di kasus anak kecilnya. Saya lebih peduli gimana caranya mahasiswi yang harusnya SDM-nya tidak rendah bisa Sebelumnya Agus Buntung mengaku ia telah dijebak korban hingga berakhir ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Hal itu bermula saat dirinya meminta tolong kepada seorang wanita di Taman Udayana untuk mengantar ke kampus pada 7 Oktober 2024. Tetapi menurut Agus, ia justru dibawa ke sebuah homestay di kota Mataram. Saat di kamar, Agus mengaku pakaiannya langsung dilucuti oleh si wanita. Setelahnya Agus si wanita menelpon seorang temannya. Saat itulah Agus merasa dirinya dijebak. Agus mengaku selama kejadian itu dia tidak berani berteriak lantaran malu, sebab ia sudah terlanjur tak berbusana. Meski demikian, Agus menyebut tidak ada ancaman dari si wanita saat kejadian. Agus pun memastikan ia tidak melakukan pelecehan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, selama menjalankan kegiatan sehari-hari apalagi makan, membuka baju dan buang air, ia dibantu oleh orang tua. Sementara itu, korban kepada anggota koalisi anti kekerasan seksual NTB Rusdin Mardatilah menuturkan ia didekati Agus di Taman Udayana pada 7 Oktober 2024. Korban yang tak mengenal Agus didekati saat sedang membuat konten untuk Instagram. Dalam kesempatan itu, kata Rusdin, Agus sempat menunjukkan sepasang kekasih yang sedang melakukan aktivitas seksual di Taman Udayana kepada korban. Hal itu lantas mengingatkan korban kepada masa lalunya. Selanjutnya, Agus menawari korban untuk melakukan ritual mandi wajib agar keburukan-keburukan hilang. Menurut pengakuan korban, Agus berulang kali mengancam akan membongkar aib korban ke orang tua, meski korban menolak melakukan ritual mandi wajib. Setelahnya, lanjut Rusdin, korban pun terpaksa menurut dan menuju sebuah homestay bersama Agus. Tiba di homestay, Agus memaksa korban untuk membayar biaya kamar.
Rusdin menuturkan saat di kamar Agus juga dimelucuti pakaian dalam korban menggunakan kaki kanannya. Lebih lanjut, Rusdin mengatakan Agus terlihat seperti sedang membaca mantra saat melecehkan korban. Hal itu disebutkan Rusdin semakin membuat korban takut.